generasinya. Dan saya percaya Tuhan sedang bergerak hari-hari ini membangkitkan generasi-generasi yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang generasi yang berdampak. Bapak Ibu pengen berdampak? Amin. Amin. Saudara, ada yang di sini nggak tahu tujuan hidupnya ada di dunia ini buat apa sih? Gua ada di sini buat apa sih? Ada yang nggak tahu? Saya kasih tahu, nanti kalau yang nggak tahu pulang ketemu sama saya ya. Kita ada di tempat ini, kita ada di gereja ini, kita bertumbuh di sini itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini duduk di bangku yang saudara duduki, itu juga bukan kebetulan. Karena Tuhan ingin berbicara buat setiap kita bahwa hidupmu itu berarti. Amin. Kalau ada di antara kita yang, ya hidupku kayaknya biasa-biasa aja, aku kayaknya gak berguna, hidupku kayaknya gak ada artinya. Hei dengar, kamu berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi engkau, dan Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Saya rindu setiap kita sadar bahwa saya hidup hari ini itu sebuah kepercayaan. Saya selalu ngomong sama diri saya sendiri, kalau saya hari ini masih bernafas, itu kepercayaan. Nafas itu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya berkarya, untuk saya berguna, untuk saya berdampak bagi orang-orang yang di sekitar saya. Keluarga kita, suami, istri, anak-anak, itu adalah kepercayaan. Pekerjaan yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini, itu kepercayaan. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan beri itu untuk kita bisa berdampak buat orang lain. Next, setiap generasi itu dibesarkan pada masa dan budaya yang berbeda, ya, sehingga memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu kita harus saling menghormati dan berusaha membangun bersama generasi antar generasi. Ada yang mengklarifikasikan ya, ada generasi baby boomers yang lahirnya tahun 1945 sampai 65. Ada di sini? Generasi baby boomers, wah kebanyakan sudah usur, maksudnya udah usia ya. Nah, kalau ibadah pagi biasanya banyak ya. Kalau ibadah pagi itu banyak baby boomers ya. Dia itu karakternya generasi yang tangguh ya. Karena apa? Setelah perang dunia ya, mereka dididik oleh orang tua mereka, disiplin, kuat ya, tantangan apapun mereka tetap kuat. Dan setia, orangnya serius, bekerja keras, cinta tanah air. Nah, itu generasi baby boomers yang lahirnya 45 sampai 65. Ada generasi X, yaitu lahir dari tahun 60 sampai 83. Ini pasti banyak. Wow. Kebanyakan kira ya. Ini adalah masa aman. Ya kenapa? Karena orang tua kita sudah mulai mapan hidupnya, ya kan? Damai, ya. Tapi tergolong cuek, tidak peduli, egois, kurang loyal, ya. Dan Gen Y, generasi Y, biasanya disebut generasi milenial di bawah kita. Lahir 81 sampai 19. Sampai 1994 itu yang ini nih ya, yang keluarga-keluarga muda ini ya. Ini kebanyakan kalau ibadah ketiga itu generasi Y ya, milenial. Nah, ini tergolong generasi yang dimana mereka sudah mulai mengenal teknologi, berkembang pesat ya, dan mereka lebih suka hiburan ya kan, benar, suka jalan-jalan. Terus sukanya yang instan juga, tapi karena udah mulai ada komputer, udah mulai ada internet, dia lebih kreatif dan lebih segar. Nah, anak-anak kita itu termasuk generasi Z antara 95 sampai 2010. Mereka itu teknologi sudah sangat berkembang ya, gadget, HP segala macam, kemudahan hidup melalui teknologi, dan mereka tergolong generasi yang benar nggak sih? Jangan tolak, enggak ya, anak-anak saya rajin semua ya. Tapi kecenderungan kalau sudah main HP, Dek tolong ya bersihin kamar mandi. Ntar mah tunggu sebentar, kurang sebentar. Dek beresin tempat tidurnya. Sebentar lagi apa sih, ribut, seret gitu ya. Kadang-kadang ini jadi tergolong pemalas gitu ya. Terus internet itu seakan-akan seperti air, kebutuhan.
Nah, ada di sini yang mengalami kalau anak-anaknya diajak jalan-jalan, ada internetnya nggak mah di sana? Ada wifi-nya nggak? Nah, kalau nggak ada wifi, males. Jadi kalau generasi Z ini harus bergantung sama internet wifi. Nah, ini ya. Kalau generasi terakhir yang sekarang ini cucu kita mungkin atau anak-anak kita yang sekarang baru-baru lahir itu termasuk generasi Alpha 2010 sampai 2025. Anak Google, teknologi sejak dini ya. Bahkan ada yang suka bikin konten tuh ya, bayi wah nangis teriak-teriak tapi giliran dikasih HP langsung diam, ya kan? Ya, dan egois, cenderung apa? Individualis, tidak sabaran, ya kan? Mami. Padahal mamanya lagi ngobrol di serius. Mami. Pengennya diperhatikan, ya. Ingin serba instan dan mudah. Ini loh karakter-karakter. Dan kita mau lihat nih, menurut penelitian, perbandingan di Indonesia antar generasi yang paling banyak menguasai atau paling banyak generasinya adalah generasi Z. Ya, generasi X itu 21,88%. Generasi milenial 25,87%. Nah, Gen Z ini yang 27,94%. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang hari-hari ini memang sangat penting kita perhatikan. Karena mereka adalah generasi yang nantinya akan memegang estafet ya, di mana kita harus meneruskan ini. Nah, cuman ada 3 dosa generasi. Yang pertama, tidak menghormati generasi di atasnya. Kadangkala anak-anak zaman sekarang menganggap papa mama tuh kuno, itu mah zamannya mama, zaman sekarang udah nggak relevan ya. Kadang-kadang tidak menghargai ketika dinasehatin, ketika dikasih tahu, kadang-kadang merasa gua lebih pintar, gua lebih tahu. Nah, ini kadang-kadang tidak menghormati generasi di atasnya atau tidak melayani generasi. Kadang-kadang banyak orang yang berpikir, udah yang penting saya bangun keluarga, punya anak gedein anak, sekolahin, habis itu kuliah, habis itu kerja, ya udah menikah sana, udah selesai tugas saya. Hei, bukan hanya itu. Kita mesti melayani generasi. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Karena tantangan mereka itu begitu luar biasa. Bapak Ibu, saya punya anak 3 generasi Z semuanya. Mudah mengurus mereka? Tidak. Perbedaan kadang-kadang seakan-akan jauh. Saya ngomong A, dia nangkepnya B. Saya kasih tahu C, dia nangkepnya D. Dan kadang-kadang sabarnya mesti panjang gitu ya. Ada di sini yang merasakan itu? Ya, kadang-kadang mesti sabar menghadapi generasi di bawah kita. Tapi penting sekali kita melayani anak-anak kita. Dan ini bahayanya tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam setiap generasi. Saya nggak peduli generasi apa Bapak Ibu Saudara, mau baby boomers, mau Gen Z, mau Gen Y, mau X. Satu hal yang saya mesti tahu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Di tempat sekolahmu, di tempat pekerjaanmu, di rumah tanggamu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, Tuhan punya tujuan. Amin. Nah, ada satu kegagalan yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu. Next, di dalam kitab Hakim-Hakim, ya waktu itu Yosua dan tua-tua sudah meninggal. Nah, lalu bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyembah berhala. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, bangkitlah apa? Angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal apa yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka nggak tahu kalau zaman dulu tuh Allah yang hidup itu membuat mereka menyeberangi Tebrau tanpa kena air dalam tanah yang kering. Mereka nggak mendengar kalau zaman dulu Tuhan itu melakukan
melakukan mujizat di mana batu dipukul bisa mengeluarkan air. Sehingga mereka menjadi angkatan yang tidak takut akan Tuhan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah para Baal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Kita mesti perhatikan generasi di bawah kita. Jangan sampai kita kehilangan generasi selanjutnya, di mana mereka mulai menyembah berhala. Kalau zaman sekarang berhalanya apa Bapak Ibu? HP, apa lagi? Hobi, iPad. Wah, hebat itu Noel ya. Sekarang berhalanya banyak banget ya. Pengennya nonton film terus, pengennya main HP terus, main game terus. Di mana mamanya udah panggil, Noel, ayo makan dulu. Ntar, ya. Noel, ayo belajar dulu kerjain PR-nya. Nanti mami. Ya, kita mesti belajar hari-hari ini. Bener, sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita. Karena saya selalu bilang sama anak-anak saya, kenapa mama keras? Maksudnya mama ini kadang-kadang terlalu rohani. Loh, tantangan kalian itu lebih besar, lebih berat. Kalau kalian nggak kuat di dalam iman, kalian digilas oleh kondisi yang ada. Jadi hati-hati. Sekarang orang nggak deket lagi sama orang tua. Kenapa? Karena semua jawaban ada di chat GPT. Semua ada di semua pertanyaan apapun. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai mereka dapat jawaban dari ChatGPT yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Penting sekali orang tua memperhatikan anak-anaknya. Karena dengan mudah mereka mengakses informasi penting. Ya, perlu kita tanamkan kebenaran buat mereka. Ya, sekali lagi saya ingatkan, sebagai orang tua yang ada di tempat ini, bahkan yang sudah mulai punya anak 1-2, perhatikan jangan sampai kita menghasilkan generasi yang gagal. Tetapi kita rindu generasi yang ada di bawah kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau ada di antara kita anak kita, dipeluk coba. Kamu generasi yang hebat. Kamu generasi yang luar biasa. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berdampak? Yang pertama, ya, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berdampak? 1, memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik dengan tokoh Daniel. Daniel ini luar biasa Bapak Ibu. Dia memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dan Allah mengaruniakan kepada Daniel dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Bapak Ibu tahu ceritanya Daniel? Anak-anak tahu ya ceritanya Daniel? Daniel waktu itu dipilih ya, dibawa ke pembuangan. Lalu di situ dia diseleksi untuk bersama-sama bekerja di kerajaan. Nah, Daniel ini pemuda Yahudi, tetapi dia dikenal sebagai orang yang punya integritas, setia, bijaksana. Daniel itu selalu memegang prinsip, ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa didikan ajaran yang diberikan oleh orang tuanya dari dulu dia pegang, dan dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Israel. Lalu dia dipakai Tuhan untuk apa? Ada di sini anak-anak sekolah minggu. Daniel dipakai Tuhan untuk apa? Apa Floren? Menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi. Waktu itu raja bermimpi, lalu dipanggil semua ahli nujum, dipanggil semua orang-orang pintar. Kalau yang bisa mengartikan mimpi saya dan ngasih tahu saya mimpi apa, dia akan kasih hadiah. Wah, semua seluruh negeri dikasih tahu. Ternyata nggak ada yang tahu. Lalu raja memberikan satu perintah. Kalau sampai misalnya nih, sampai bulan November tidak ada yang bisa memberitahu mimpi dan artinya, maka saya akan bunuh semua orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, semua akan dibantai. Demi mendengar hal itu, lalu Daniel berdoa sama Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan kasih hikmat sama Daniel sehingga dia menafsirkan mimpi. Raja, kalau boleh saya boleh menafsirkan apa yang raja mimpikan. Dia ceritakan raja mimpi ini, lalu tafsirannya seperti ini. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara,
tidak jadi dibantai orang-orang hebat. Dan yang hebatnya, Daniel pasal 2 ayat 47 dikatakan, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Nah Bapak Ibu, luar biasa loh, raja sampai mengakui Allahnya Daniel. Betapa hidupnya begitu berdampak. Coba kalau Bapak Ibu di kantor, terus kehidupan Bapak Ibu jadi berkat. Ketika kantor lagi krisis, ketika kantor lagi banyak masalah, Bapak Ibu tampil menjadi penyelamat. Dan orang itu sampai berkata begini, kok kamu hebat banget sih? Kamu nyembah Tuhan siapa? Aku mau dong diajak ke gereja. Wah, itu luar biasa. Daniel seperti ini sampai nanti kalau kita baca selanjutnya, raja-raja yang dia ikutin itu luar biasa. Dia itu dipakai Tuhan di 5 pemerintahan: Nebukadnezar, Ewil, Belsasar, Darius, dan Kores. Dia dipakai luar biasa. Dan kebanyakan raja-raja itu mengaku siapa Allah Daniel. Saya mulai belajar, kok bisa ya Daniel sehebat itu? Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Bapak Ibu rindu anak-anak Bapak Ibu berdampak? Amin. Yang pertama ini, yuk sebagai orang tua, saya yakin dan percaya Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 ini dilakukan oleh orang tuanya Daniel. Baca yuk Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Apa? Haruslah dan apabila kasih tahu kanan kirinya, sudah dilakukan belum? Waktu makan bareng, ngobrol tentang cinta kasih Tuhan. Bersyukur ya anak-anak, kita bisa makan. Ada banyak orang di belakang, di sekitar kita itu tidak bisa makan. Kita bersyukur, nilai-nilai kebenaran itu kita sampaikan. Waktu kita rekreasi, jalan-jalan, lihat gunung yang bagus. Noel, kamu lihat itu ciptaan Tuhan luar biasa. Tuhan kita itu kreatif, Tuhan kita itu dahsyat. Kita bawa anak-anak kita mengagumi Tuhan yang mengasihi kita. Jadi ayo, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan ini kita perhatikan, lalu kita ajarkan berulang-ulang. Jangan susah Bu Neti, udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau dengar. Udahlah. Gak bisa Bapak Ibu. Kita mesti berulang-ulang mendidik anak-anak kita, ajarkan. Karena firman Tuhan memerintahkan untuk kita memelihara generasi yang cinta Tuhan dan memegang teguh firman Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi alat dalam tangan-Mu, memelihara generasi yang cinta Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Yuk para orang tua sadar, jangan hanya kasih duit, kasih pendidikan, kasih fasilitas yang luar biasa, tapi tanpa firman. Ya, ada seorang yang bernama Howard J. Hendrick. Dia menulis sebuah buku tentang mendidik anak-anak. Judulnya Teaching to Change. Ya, mengajar sampai terjadi perubahan. Ya, kita harus mengajar anak-anak kita sampai terjadi perubahan. Ada istilah yang bilang begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, gak mungkin kalau berubah tapi gak ada buktinya. Jadi kita harus mengajar anak-anak kita. Yang pertama dia bilang apa? Kita harus jadi teacher, jadi guru. Kita harus ngerti, memahami apa yang kita ajarkan sama anak-anak kita. Kita harus punya pemikiran yang berkembang, jangan kolot. Wah, dulu mama, orang tua mama bilangnya seperti ini, ngeyel gitu. Kita ngotot. Gak bisa Bapak Ibu, sama anak-anak kita itu kita gak bisa maksa. Hari-hari ini kita mesti ambil hatinya dulu.
Ya kan? Nanti kita tahu di sini ya. Kita harus memiliki pemikiran yang berkembang. Kita harus juga belajar. Jangan berhenti belajar. Kasih tahu, jangan berhenti belajar. Kita harus sebagai orang tua mau belajar lebih lagi ya. Yang kedua, education. Artinya apa? Kita jadi mentor. Kalau kita memiliki waktu yang banyak berkualitas, buat anak-anak kita tuh nyaman sama kita. Jangan tiap kali ketemu mama diomelin terus, tiap kali ketemu mama dikasih tahu terus. Boleh kita tanamkan nilai, kan tadi dibilangnya berulang-ulang. Tapi caranya kita mesti minta hikmat Tuhan. Ya, kita harus punya waktu-waktu berkualitas. Saya tahu di sini banyak yang pergi pagi, pulang malam, pendapatan enggak, kita semua diberkati ya. Saya tahu kita pun banyak waktu yang kita pakai untuk bekerja. Tapi ayo kita mau punya waktu-waktu berkualitas dengan anak-anak kita ya. Activity artinya tak belajar di mana saja. Kita jadi coach, libatkan diri, ajarkan makna dari setiap kegiatan. Ada banyak tadi dicontohin. Kita tuh harus care sama orang. Kita harus sayang ya sama orang-orang di sekitar kita. Tapi anak-anak kita kalau sama orang lain, wah kita di gereja pelukin tuh ya cuy. Wah kita terkenal baik, dipelukin tuh anak-anak orang di sana. Cucunya protes. Kok opa pelukin mereka semua, tapi di rumah aku gak dipeluk? Ini gak bisa. Kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, setiap kegiatan kita melibatkan diri. Anak-anak kita ajarin ya. Komunikasi ya. Cari tahu apa yang anak-anak kita sedang rasakan. Aduh, Bapak Ibu, kalau umur-umur Gen Z gitu ya, kadang-kadang moody. Tahu dia, mood-moodan. Kalau lagi moodnya bahagia, wah ketawa-ketawa, seneng-seneng diajak ini. Tapi kalau lagi moodnya nggak baik, waduh, kadang-kadang kita ngomong sedikit aja jadi salah. Ya, ini hati-hati. Kita mesti memiliki komunikasi yang baik, bijaksana, dan seringkali kita dianggap menghakimi. Mama ini menghakimi ya, papa ini menghakimi. Nah, ini kita harus belajar komunikasi yang baik. Lalu harus dengan segenap hati beri yang terbaik. Dan encouragement artinya apa? Beri pujian, dukungan. Di sini siapa yang terakhir memuji anaknya? Kapan kira-kira, coba ingat, kapan ya saya terakhir kali muji anakku? Atau muji suaminya? Atau muji istrinya? Kapan kira-kira? Gak ada yang jawab. Berarti lupa semua ya. Yuk sekarang belajar mengucapkan pujian. Adik hebat, kamu pinter ya, kamu luar biasa. Penting sekali anak-anak kita support ya, kita dukung ya dengan perkataan. Kalau firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang manis seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang ya. Dan yang terakhir, persiapkan dengan baik dan beri waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini kayaknya Kristen, kayaknya rajin di gereja, kayaknya pelayanan, tapi nggak mengalami perubahan. Kenapa? Karena mereka nggak mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Penting juga kita sebagai generasi yang sebelumnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Paulus bisa menjadi berkat buat generasinya? Karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di sumur, lalu dia menjadi penginjil yang pertama. Karena apa? Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, sepintar apapun engkau, sehebat apapun dirimu, setinggi apapun jabatanmu, sesukses apapun hidupmu, tanpa pengenalan akan Allah, sia-sia. Daud, dia hanya penjaga domba. Saya kemarin waktu baca, wah Daud nih cuma penjaga domba, dia gak sekolah, tapi dia bisa jadi raja. Ternyata mungkin di waktu-waktu dia sendiri menjaga domba-domba itu, dia belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dia itu yang akan mengajari dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo pastikan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu kenal kemarin kejadian di Amerika ya, penembakan Charlie Kirk.
tokoh politik yang tewas ditembak. Saudara tahu dia adalah pribadi yang luar biasa. Dari kematiannya dampaknya itu dahsyat banget. Bangkit generasi-generasi yang mulai cinta Tuhan. Ya, dia ditembak mati karena dia berani menyampaikan kebenaran, memegang prinsip firman Tuhan, anti aborsi, anti LGBT. Dia adalah tokoh politik yang cinta Tuhan Yesus. Saya rindu loh, anak-anak sekolah minggu di tempat ini suatu saat akan berdiri di gedung MPR sana. Amin Bapak Ibu. Amin kan. Anak saya akan menjadi pemimpin-pemimpin di atas bangsa ini. Akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di atas bangsa ini. Itu tergantung sama saudara dan saya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai kebenaran, membawa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi yuk pastikan saya dulu berjumpa sama Tuhan secara pribadi sehingga hidup saya mengalami perubahan. Baru kita bisa mendidik, mengajar anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, dengan cepat memiliki kepedulian. Nah, Daniel seperti tadi saya ceritakan, ketika dia mendengar bahwa akan dibinasakan orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Lalu Daniel menghadap raja dan minta supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan mimpinya. Bapak Ibu Saudara, dia adalah pribadi yang peduli. Yang menjadi masalah hari-hari ini, kadang anak-anak Gen Z kurang peduli dengan lingkungan gitu ya. Habis dari kamar mandi ada kotoran, habis dari mana ada barang-barang berserakan, cuek. Gak ada yang peduli. Ini mesti kita ajarin buat anak-anak kita, ya, supaya peka terhadap lingkungan yang ada. Ya, buang sampah jangan sembarangan, rapi. Di sini anak-anak sekolah minggu ada yang kalau bangun tidur rapiin tempat tidur. Oh, satu tuh hebat. Wah, dua. Ada lagi. Wah, hebat. Itu baru. Ada seorang tokoh yang berkata begini, sebelum kita melakukan hal-hal yang hebat, mulailah dengan apa? Membereskan tempat tidurmu. Kalau hal yang kecil aja kita nggak bisa lakukan, Tuhan nggak akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ayo setia, ajari anak-anak kita peduli dengan lingkungan, jangan cuek. Ada seorang guru di Jawa Barat sana sengaja tuh di sekolah tempat sampah dijatuhin gitu ya, berantakan. Lalu lalang anak-anak siswa, nggak ada itu yang berpikir untuk oh iya mau tak diriin, enggak. Tapi untung ada satu anak laki-laki lewat, dia ini jatuh ya, dia perbaiki lalu dia beresin sampahnya. Saya rindu yuk, ini kita bangun di dalam diri anak-anak kita, jangan cuek, tetapi peduli dengan lingkungan kita. Ada satu tokoh yang bergerak lewat kepedulian, di mana kepedulian lingkungan, ya, dia kumpulin anak-anak muda, ya, kepedulian terhadap sekelilingmu. Next, menunjukkan karakter yang baik. Ketika kita peduli sama orang-orang di sekitar kita, ketika kita peduli dengan lingkungan kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi zaman hari-hari ini, di mana Timotius 3 ayat 2-5 berkata, manusia itu cinta diri sendiri, jadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri. Mereka itu orang-orang yang berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat. Pokoknya banyak hal sudah digambarkan di dalam 2 Timotius 3, karakter manusia zaman hari-hari ini. Mari di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, pastikan Tuhan, saya mau beda. Siapa yang mau tampil beda hari-hari ini? Ayo, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu tayangan yang saya ingin bagi, bahwa kebaikan itu menular, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal yang kecil, itu berdampak buat lingkungan kita. Bisa William ditayangin sebentar?
ketika dia mendapatkan kebaikan, dia menularkan kebaikan itu, peduli dengan orang yang lebih tua, dibantu untuk menyeberang. Karakter seperti ini yang perlu kita bangun di antara kita. Saling peduli, care, saling memperhatikan. Bisa berbagi, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah. Mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka saling berbagi kebaikan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Lalu rindu menjadi saluran berkat, mulailah dari diri kita. Ayo lakukan kebaikan buat keluarga kita dulu. Ada yang tahu di sini misi GBI Bethel Harapan Indah apa? Maju Kristus. Gak ada yang tahu. Visi GBI Bethel juga gak tahu. Waduh, ini Pak Roni mesti bertobat ini. Berarti kita nggak sama-sama tahu. Visi GBI Bethel Harapan Indah apa? Menyelamatkan jiwa. Menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Apa Bapak Ibu visi GBI Bethel? Menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Pulang dari tempat ini hafalin. Misinya apa? Mengasihi Tuhan dan sesama melalui apa? Keluarga. Jangan hebat di luar, jangan hebat di mimbar, tapi hebatlah di keluargamu. Hebatlah di tengah-tengah rumah tanggamu. Jadi mulai dari keluarga, yuk saling care, saling peduli. Orang tua peduli sama anak-anak, peduli care sama orang tua. Ini yang kita mesti bangun hari-hari ini. Yang terakhir adalah kita harus menjadi teladan. Kalau pengen hidupmu berdampak, jadi teladan. Katakan, jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata apa? Yuk baca sama-sama supaya nggak ngantuk. Yang kenceng, 1, 2, 3. Bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Mari jadikan hidupmu teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Bapak Ibu, hidupmu itu representatif kerajaan Allah. Artinya apa? Hidupmu itu gambaran dari kerajaan Allah. Karakter ilahi harus nyata dalam setiap kita. Ayo kita mau sama-sama menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Jadi teladan dalam perkataan. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati hidup dan mati apa? Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayo jadi teladan dalam perkataan kita. Jangan orang tua kalau ngomong itu kasar, tidak jadi contoh. Ya, jangan sampai perkataan kita melukai hati anak-anak kita. Jaga lidah kita. Lidah perkataan itu seperti api yang bisa membakar hutan yang luas. Karena perkataan, ada banyak orang yang tersakiti. Bahkan hati-hati dengan perkataan kita. Ayo jaga mulut kita.
boleh ngomong sama diri sendiri. Jaga mulut. Jangan suka gosip. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka menghakimi orang lain. Jaga mulut kita ya. Karena siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang mungkin mendengar kata-katamu, tapi mereka merasakan sikapmu, kata John Maxwell. Kita bisa manis nih, tapi orang bisa merasakan gestur tubuh kita, sikap kita. Jadi perlu sekali kita menjadi teladan. Karena apa? Next, satu teladan lebih berbicara kuat daripada 1000 nasihat. Ya, ada nih mama sama anak yang biasa suka muncul itu unger terus sebenarnya. Mamanya bilang begini, Unger, kamu ya kalau sama teman-teman gak boleh membalas. Kalau orang berbuat jahat, kalau orang sakitin kamu harus mengampuni. Ya, kamu harus mengasihi. Kamu gak boleh dendam. Lalu dia jawab begini, oh iya mama, tapi kenapa kemarin papa marah-marah sampai berhari-hari mama diemin papa? Nangkep gak sih, kok gak ada yang ketawa? Ya. Jadi teladan. Jangan ngajarin anak kita mengasihi, mengampuni, tapi diri kita simpan dendam, simpan amarah. Kita bilang kamu jangan bohong, tapi suatu saat, Dek, nanti kalau tante itu telepon bilangin ya, mama nggak ada, ya. Nah ini gimana anak-anak bisa ngikutin, ya? Karena anak-anak memang tidak pernah pandai mendengar orang tua, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru. Bapak Ibu ingat, ayo jadi teladan. Katakan kanan kirinya, ayo jadi teladan. Baik anak-anak jadi teladan buat orang tua jadi teladan bagi anak-anak. Demikianlah hendaknya